Shalom. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan yang besar boleh kembali dipercayakan melayani di HFC. Saya berterima kasih kepada Pastor Agnes Maria dan juga Bapak Ibu yang menyempatkan untuk datang pada ibadah siang hari ini. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada HFC yang telah mensupport untuk pendidikan anak-anak di pedalaman NTT. Karena HFC sudah lebih dari 2 tahun mensupport untuk anak-anak pedalaman khususnya di bidang pendidikan. Kenapa kami fokus kepada pendidikan anak pedalaman? Karena ketika sebuah desa di Indonesia Bapak Ibu tidak ada listrik dan tidak ada signal telepon, maka pendidikan menjadi barang langka. Tidak ada guru yang mau mengajar tanpa jaringan. Mengakibatkan akhirnya guru-guru meninggalkan gedung-gedung sekolah tersebut, membuat anak-anak akhirnya gak bisa bahasa Indonesia dan tidak ada bisa baca tulis. Melihat kejadian demikian kami gak bisa tinggal diam, kami langsung mengutus guru-guru, sekarang ini sudah ada 100 guru di 70 tempat pada Indonesia, mengadopsi 5.000 anak-anak dalam pendidikan makan bergizi. Setelah berjalan 13 tahun kami menolong bangsa Indonesia dalam pendidikan dan makan bergizi, tahun ini kami fokus untuk membangun sekolah berasrama. Karena semua pemimpin hebat ternyata lahir di sekolah berasrama. Bill Clinton bisa jadi presiden Amerika, bahkan pemimpin Rusia bisa jadi presiden hari ini karena lahir sekolah berasrama. Karena sekolah berasrama bukan cuma melahirkan orang cerdas, tapi orang berkarakter dan disiplin yang tinggi. Nah, sebentar kita akan lihat sebuah video mengenai gambaran tentang keadaan bangsa Indonesia sampai sejauh ini, dan di akhir video ini mengenai gambaran tentang apa yang kita kerjakan bersama-sama dalam menolong bangsa Indonesia. Mari kita saksikan di layar depan ini. Anak-anak SD di pedalaman Indonesia harus berjalan jauh untuk bisa pergi ke sekolah. Di tingkat SD, tidak sedikit yang harus menyeberang sungai, melintasi hutan dan bukit. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan bekal dari rumah. Anak-anak pedalaman di Indonesia, meski sudah kelas 6 SD, belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan banyak daerah yang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru mereka sangat jarang hadir di sekolah. Kalaupun hadir, cuma menulis di papan tulis, lalu duduk dan pulang. Tangan Pengharapan menemukan banyak sekolah yang murid-muridnya hanya bermain di luar. Bahkan beberapa sekolah tutup selama bertahun-tahun. 6 hingga 20 tahun karena tidak ada guru. Kepala sekolahnya hanya datang setahun 2 kali untuk ujian. Bahkan beberapa orang tua mengatakan anak mereka diluluskan tanpa ujian. Anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas, diberi naik kelas itu bagaimana kalau menurut Ibu Dorang? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Di daerah pedalaman Indonesia, setiap desa hanya ada 1 sekolah dasar. Karena rata-rata wilayah kepulauan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus meninggalkan orang tua dan rumah mereka untuk bersekolah di kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Masalahnya, mereka membutuhkan tumpangan untuk tempat tinggal. Beruntung bagi anak-anak pemeluk agama Islam, karena mereka dapat tinggal di pesantren-pesantren yang ada di semua wilayah di Indonesia, dengan akomodasi dan sekolah cuma-cuma bagi anak-anak yang tidak mampu. Sementara, anak-anak pemeluk agama lain tidak ada asrama yang bisa menampung mereka. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia, sejak tahun 2016 Tangan Pengharapan telah mengirimkan 100 guru berstrata 1 setiap tahunnya yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk tinggal dan mengajar di centers yang terletak di daerah-daerah pelosok, tanpa listrik, tanpa internet, dan beberapa lokasi yang sulit air. Setelah 13 tahun berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi untuk 5.000 anak pedalaman di 70 titik di berbagai pelosok Indonesia dan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman untuk mengajar mereka, Tangan Pengharapan berkomitmen untuk membangun 10 sekolah berasrama dan melahirkan 1.000 pemimpin masa depan yang akan mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama ini adalah anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang
mensejahterakan daerah mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya nanti. God be the glory. Satu saat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan HFC Surabaya yang dengan berkomitmen menolong pendidikan di pedalaman Indonesia. Gereja ini sungguh-sungguh mensupport untuk misi pendidikan untuk anak-anak di pedalaman Indonesia. Saya bersama anak saya berdoa, setiap benih yang saudara tabur wajib Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi mengucapkan Kyonghi, Kyonghi bagi kita semua yang merayakan kemarin. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah di tahun baru ini, saya mau menyampaikan dengan topik yaitu spiritual breakthrough. Terobosan rohani. Terobosan rohani. Kata terobosan punya arti yang pertama, menembus keterbatasan. Setiap orang punya keterbatasan. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari tahun ke tahun. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan bagaimana untuk kita bisa menciptakan sebuah terobosan? Tentu kita perlu belajar yang namanya menembus keterbatasan. Yang kedua, kata terobosan punya arti yaitu inovasi. Bicara inovasi, bicara kreativitas. Bicara kreativitas, bicara alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ternyata justru kreativitas atau sesuatu yang baru membuat hidup ini bergairah. Kita punya tas baru bergairah. Kita punya baju baru bergairah, kita punya handphone bergairah, kita punya rumah baru bergairah. Karena sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Ternyata untuk kita menciptakan sesuatu yang baru perlu yang namanya terobosan. Yang kedua, kata terobosan artinya adalah mematahkan, mendobrak, atau membuka jalan. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita membuka pintu kesempatan yang baru. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita melewati keterbatasan. Bicara terobosan, bicara soal inovasi dan kreativitas. Bicara terobosan, bicara gimana kita menciptakan lompatan yang tinggi sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa lalu. Mari kita lihat firman Tuhan bagaimana kita menciptakan terobosan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua Ibrani 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menang bantal dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi putus asa dan menjadi lemah. Dari ayat-ayat tersebut saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal. Bagaimana kita menciptakan terobosan. Penting di tahun baru ini kita menciptakan terobosan, tahun baru Chinese New Year atau tahun baru kita Romawi. Karena yang pertama, untuk menciptakan terobosan, we have to run from those who gone before us. Untuk kita menciptakan terobosan, kita perlu belajar dari mereka yang telah mendahului kita. Kita perlu belajar dari mereka yang lebih berpengalaman dari kita. Kita perlu belajar dari mereka yang lebih senior, lebih berhasil dari kita. Sebab untuk menjadi positif, kita masih kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk jadi negatif, kita gak usah belajar dengan orang yang negatif. Cukup kumpul bersama, makan bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi, untuk menjadi positif, kita masih kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk negatif, kita gak usah belajar, cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Ibrani pasal yang ke-1. Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Rupanya kita ini dikelilingi banyak saksi. Katakan saksi. 3, 2, 1. Kata saksi sebelum Ibrani 12. Kalau kita baca Ibrani pasal 11 dari awal sampai akhir. Selalu mengkerucut kepada pahlawan iman.
Kata saksi sebelum Ibrani 12, kalau kita baca Ibrani pasal 11 dari ayat pertama sampai akhir, selalu mengkerucut kepada pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan, benih-benih apa saja mereka kerjakan, sehingga mereka bisa keluar dari kegagalan mereka. Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan, benih-benih apa saja mereka kerjakan, sehingga mereka bisa berhasil. Sebab saya katakan tadi, untuk jadi positif kita masih kudu belajar keras. Artinya rela korban perasaan untuk siap ditegur. Artinya rela korban waktu untuk belajar dari orang itu. Artinya rela spend time dengan orang itu untuk belajar dari orang tersebut. Tapi untuk negatif kita gak usah belajar dengan orang negatif. Bergaul dengan mereka, secara otomatis kita akan jadi negatif. Saya teringat sekali bulan Februari 2007. Ada seorang aktor terkenal di Indonesia, saya gak usah sebut namanya, pasti Bapak Ibu tahu semua. Dia baru saja keluar dari penjara karena narkoba. Waktu dia keluar penjara karena narkoba, dia berjanji keras sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya. Sekali-kali saya tidak akan lagi menyentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak kebahagiaan keluarga kita. Setelah dia berjanji sama istri dan anak-anaknya, dia diminta berpidato di depan media, pers dan massa. Dia berkata kepada banyak anak muda, jangan sentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak hidup dan masa depan. Setelah dia berjanji keras sama keluarganya, dia bikin dia bikin motivasi kepada anak-anak muda. Kemudian dia diminta bikin kampanye anti narkoba di kota Surabaya. Begitu dia terbang dari Jakarta menuju Surabaya, baru sampai di Juanda Airport Surabaya, dia ketemu dengan teman-teman lama yang suka narkoba. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam hitungan menit dia jatuh lagi dalam narkoba. Tidak hitungan jam, tidak hitungan minggu, tidak hitungan hari, tidak hitungan bulan. Dalam hitungan menit dia jatuh lagi dalam narkoba. Itu sebab Rasul Paulus berkata dengan tegas dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu lengah, janganlah kamu gak sadar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rupanya kebiasaan atau karakter kita dirusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak karakter kita. Justru kadang-kadang problem membentuk karakter kita yang tinggi jadi rendah, yang kikir jadi murah hati, yang gak berjalan dalam kebenaran bisa berjalan dalam kebenaran. Tapi yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu? Apakah teman dan sahabat saya sekarang ini ada teman dan sahabat yang positif atau negatif? Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan dari mana saya tahu apakah teman dan sahabat saya sekarang ini negatif atau positif? Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Minta maaf kalau hari ini kita makin sakit-sakitan dan obesitas. Kalau hari ini kita ngutang sana, ngutang sini. Kalau hari ini perkataan kita selalu melukai orang. Kalau hari ini kita gak lagi achieve the target. Kalau hari ini kita gak sayang lagi sama keluarga. Kalau hari ini kita gak dekat lagi sama Tuhan. Saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya kalau hari ini kita makin sehat. Kalau hari ini kita suka nabung. Kalau hari ini kita selalu capai target. Kalau hari ini kita berjalan dalam kebenaran, perkataan kita membangun. Kalau hari ini kita makin sayang sama keluarga. Kalau hari ini kita makin dekat sama Tuhan. Saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman positif. Sebab orang di sekitar kita punya pengaruh yang dominan dalam hidup kita. Orang di sekeliling kita punya pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau ditegur dan dibimbing. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau ditegur dan tidak mau dibimbing. Ada begitu banyak orang Kristen sudah miskin, sombong pula. Miskin di sini yang saya maksudkan bukan bicara materi, tapi miskin di sini yang saya maksudkan bicara soal informasi. Udah salah nggak mau diberitahu, udah jatuh nggak mau dibangunin, udah tersesat nggak mau dibimbing. Loh, kenapa sih sering kali kita gagal? Kenapa sering kali kita buat kesalahan? Kenapa sering kali kita fail? Jawabannya sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu.
Sekali lagi, kenapa seringkali kita fail? Kenapa seringkali kita gagal? Coba serahkan karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk bangku SD, SMP, SMA? Kenapa teman kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa Anda nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Orang yang ada di atas kita itu punya daya pandang lebih lebar, lebih jauh, dan lebih luas daripada kita yang ada di bawah, yang punya daya pandang lebih terbatas dan lebih sempit. Ternyata Bapak, Ibu, dan sahabat saya, semua orang hebat, sukses, diurapi, dipakai Tuhan begitu luar biasa di Alkitab adalah orang dimentor bertahun-tahun. Semua orang sukses, semua orang hebat dalam Alkitab adalah orang-orang yang dimentor bertahun-tahun. Yang walaupun sebelumnya mereka orang gagal, yang sebelumnya mereka orang brengsek, yang sebelumnya mereka ada orang berangasan, tapi ketika dimentor mereka jadi orang-orang pahlawan gagah perkasa. Tidak ada Yosua bisa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Tidak ada Musa bisa mengeluarkan bangsa dari perbudakan dan memimpin seorang diri bangsa Israel keluar dari perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertuanya selama 40 tahun. Ternyata orang hebat ada karena mertua. Makanya jangan jahat sama mertua. Jangan kacang lupa kulit. Mertua yang kasih anaknya. Mertua yang kasih lahir tuh anak. Mertua yang kasih sekolah tuh anak. Mertua yang kasih lulus kuliahnya. Begitu kita naksir, kita langsung nempelin anak itu, tempel anak itu, dan kemudian kita berkata, do you want married with me please, please, please. Dan kemudian dia berkata, yes I do. Langsung kita pindahkan anaknya ke rumah kita. Begitu tuh anak pindah ke rumah kita, mertua ulang tahun nggak pernah dikasih bingkisan. Jalan-jalan ke luar negeri nggak pernah dikasih oleh-oleh. Mertua posting Instagram tidak pernah dikasih like. Apa yang kau tabur kau tuai, nanti menantumu akan melakukan yang sama kepadamu. Jadi jangan dikatakan kenapa menantuku jahat, karena apa yang kau tabur di masa lalu kau tuai hari ini. Ingat, orang hebat ada karena mertua. Makanya saya senang kenapa kita perlu merayakan Chinese New Year, karena Chinese New Year punya kebiasaan menghargai orang lebih tua. Yang muda datang kepada keluarga yang lebih tua. Tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor di 4 kota berbeda oleh Elia. Tidak ada Elia bisa bikin mujizat 7 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh nabi-nabi. Tidak ada Paulus yang fasih berbicara, cerdas dalam pemikiran kalau dia tidak pernah dimentor oleh Paulus. Dan tidak ada Paulus bisa menulis 13 kitab dalam perjanjian baru kalau dia tidak pernah dimentor oleh orang-orang yang ada di Tyrannus. Semua orang hebat di dunia ini, di dalam Alkitab adalah orang dimentor bertahun-tahun. Bahkan semua orang sukses dunia ini karena mereka dimentor bertahun-tahun. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Padahal kalau super tanding bola antara pemain bola dunia dengan pelatih bola dunia man to man, pasti menang pemain bola daripada pelatih bola. Kalau super tanding basket antara Michael Jordan dengan pelatihnya man to man, pasti menang Michael Jordan daripada pelatihnya. Namun kenapa pemain tetap harus bayar pelatih? Yang notabene udah dibayar, kerjanya nyuruh-nyuruh. Biasanya kita bayar orang untuk disuruh-suruh. Kita bayar pembantu, supir, tukang kebun, office boy untuk disuruh-suruh. Tapi pemain membayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Lagi main betul-betul disalah-salahin. Lagi makan asik-asik disuruh berhenti. Lagi tidur enak-enak dibangunin. Lalu kenapa pemain tetap harus bayar pelatih yang notabene udah dibayar kerjanya nyuruh-nyuruh? Karena pelatih dibayar untuk menjadi mata. Melihat kekurangan pemain yang pemain tidak bisa lihat. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo, itu bukan karena mainnya. Main bolanya Cristiano Ronaldo sama Messi beda-beda tipis. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo bukan karena tampangnya. Tampang Cristiano Ronaldo sama saya beda-beda cerdas. Karena gak boleh memuji diri sendiri. Yang saya kagum dari Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu dan teman-teman, ketika dia ditegur
oleh pelatihnya, dimaki-maki, dimarahin, diteriakin. Di tengah-tengah stadium, disorot oleh 70.000 penonton dan 300 stasiun televisi. Dia mendengarkan dan memperhatikan, tidak left group WA. Dia memperbaiki ini. Nggak heran kalau Cristiano Ronaldo menjadi pemain bola terbaik sepanjang 6 tahun berturut-turut. Bayangkan yang kelas dunia aja rendah hati, mau ditegur, mau dimentor, masakah kita belum jadi ketua RT? Sombong ya minta ampun. Ternyata orang berhasil, orang hebat muncul di dunia ini 10% karena bakat. Mungkin karena orang tuamu jago memimpin, karena opa omamu jago memimpin. Maka darah kepemimpinan turun, itu cuma 10%. Pemimpin muncul 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuamu sudah nggak ada. Anda sebagai anak sulung harus memimpin adik-adikmu, itu cuma 5%. Tapi pemimpin atau orang hebat muncul di dunia ini, orang berhasil di dunia ini muncul karena 85% dimentor. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada orang yang sempurna. Gak ada pemimpin yang sempurna. Tapi kalau kita rendah hati, mau terus submit, dimentor oleh mereka. Oleh orang tuamu, oleh dosenmu, oleh pemimpin rohanimu, oleh pemimpin selmu. Saya percaya cepat atau lambat saudara akan jadi orang-orang yang lebih berhasil dari mereka. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan terobosan di tahun baru ini. Singkirkan semua yang merintangi kita. Apa yang merintangimu? Apa yang menghalangimu? Singkirkan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Rupanya kita wajib menanggalkan semua beban dan dosa. Katakan semua. 3, 2, 1. Kata semua itu artinya tidak ada lagi disembunyikan, tidak ada lagi disimpan, tidak ada lagi disisakan. Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa. Kenapa kita perlu menanggalkan beban dan dosa? Karena life is a journey. Kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan panjang, bukan sprinter tapi maraton. Life is a journey. Kehidupan ini merupakan sebuah petualangan. Dari satu titik kepada titik lebih jauh. Dari satu level kepada level lebih tinggi. Tapi kalau Anda tahu, hidup ini perjalanan. Saudara membawa banyak barang. Di tangan kiri Anda ada barang. Di tangan kanan Anda ada barang. Di pergelangan kaki Anda ada barang. Di pergelangan tangan Anda ada barang. Di dada dan pundak Anda ada barang. Maka perjalanan saudara ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Yang mengerikan belum kita sampai di puncak, belum kita sampai di garis akhir, kita udah keburu tergeletak karena kehabisan energi. Itu sebabnya kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa. Akhirnya we gonna run like never before, we gonna jump like never before. Kita akan lari lebih cepat, kita akan melompat lebih tinggi. Bapak, Ibu dan teman-teman, menurut tradisi Yahudi, anggur yang baru itu harus disimpan dalam tempat yang baru. Kalau anggur yang baru disimpan dalam tempat yang lama atau kantong kulit yang lama, akibat fermentasi, maka kantong kulit itu akan robek. Yang terjadi anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Itu sebabnya anggur yang baru harus disimpan dalam tempat yang baru. Artinya apa? Tahun yang baru harus masuk dengan hati yang baru. Kita gak bisa masuk hati yang penuh kebencian, iri, negatif. Maka yang terjadi bisnis kita koyak, karir kita koyak, keluarga kita koyak. Tahun yang baru harus masuk dengan cara hidup yang baru. Kita gak bisa masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang ilegal. Itu sebabnya kita perlu di sini untuk menanggalkan semua beban dan dosa. Yang kita perlu tanggalkan adalah dosa. Katakan dosa. Dosa dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya harmatia. Katakan harmatia. Harmatia itu artinya missing the target. Kalau kita pernah membidik lingkaran merah di tengah, waktu kita masih kecil main tembak-tembakan, nah panah yang warnanya ungu dan warna kuning itulah disebut harmatia. Harmatia itu artinya meleset dari standarnya Tuhan. Harma itu artinya meleset dari prinsipnya Tuhan.
Harmatia itu meleset dari kebenaran Tuhan. Akibat harmatia membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Akibat harmatia membuat kita meleset dari janji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, bukannya Tuhan ingkar janji. Bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar dan tangan Tuhan kurang panjang untuk bisa menolong. Tapi karena dosa-dosa kita lah membuat kita nggak menggapai rencana Tuhan. Nah, simple untuk menangkan dosa, simple, sederhana. Kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kunci untuk melepaskan dosa kita simple, sederhana. Kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan, pemulihan awal daripada terobosan. Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya diri dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Yakobus 5:16 bagian B, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Rupanya kita sembuh, kita bebas, kita lepas karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa, Bapak, Ibu, dan teman-teman, bukan kepada Tuhan. Saling mengaku dosa berarti kepada sesama yang kita percayai. Karena Tuhan tidak pernah buat dosa. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Sekali lagi, mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Saya senang julukan Tuhan itu bukan Tuhan punya kasih. Tapi julukan Tuhan itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi minta maaf, Allah bukannya punya kasih. Kalau Allah punya kasih, artinya begini, kalau Allah punya kasih seperti saya punya gelas air. Kalau saya punya gelas air, saya bagi-bagi gelas ini kepada orang, maka suatu kali gelas ini akan habis. Kalau Allah punya kasih, dia bagi-bagi suatu hari kasihnya habis. Tapi kalau Allah adalah kasih, sampai kapanpun dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang mencintai kita dan kasih abadi dan kekal. Kalau Anda jatuh 2 kali dalam dosa yang sama, oke, Anda masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Anda jatuh kali ketiga dalam dosa yang sama, oke, Anda masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan ampuni. Seberapa kali Anda jatuh, dia tidak pernah melepaskan mengampuni kita. Tapi kalau Anda udah jatuh puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali di lumpur yang sama, di dosa yang sama, berarti Anda tidak cukup ngaku kepada Tuhan. Kita perlu belajar berani mengaku kepada sesama. Saya kasih contoh, brother boleh maju ke depan, yes. Yang laki-laki, yes. Ini sebagai ilustrasi saja. Boleh perkenalkan namanya siapa, karena saya lebih baik memanggil yang muda. Karena yang muda lebih gampang untuk berkomunikasi. Dani apa nama kami? Dan boleh maju? Dani Tilon. Oke. Dani Tilon adalah seorang pemuda yang merdeka. Tidak ada ikatan sehingga dia bisa bekerja dengan bebas, dengan tangannya. Bisa main handphone dengan bebas, texting dengan bebas. Mengendarai mobil dengan bebas. Main musik dengan bebas. Kenapa nggak ada belenggu? Tapi apa yang terjadi ketika Dani jatuh dalam dosa? Nah, ini sebuah prinsip Bapak Ibu. Upah dosa memang maut. Tapi sifat dosa mengikat. Sekali lagi saya ulang. Upah dosa memang maut. Ada tapinya. Sifat dosa mengikat, memborgo, ngekang. Jadi jangan pernah sekali-kali icip-icip dosa. Jajan dosa. Karena dosa punya tujuan adalah mengikat. Apa yang terjadi ketika Dani jatuh dalam dosa? Maka yang terjadi, Dani mulai terikat. Ini sapu tangan baru Dani. Jangan khawatir, ini sapu tangan bekas keringat saya. Tapi jangan khawatir, keringatnya Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit. Bahkan minta maaf, bayang-bayangnya Rasul Petrus, kentutnya Rasul Petrus menyembuhkan. Tapi saya gak mau bikin kamu pingsan.
Jadi saya nggak mau ambil resiko, saya pakai sabut tangan yang baru sengaja. Saya tadi sengaja ambil sabut tangan baru. Apa yang terjadi ketika Dani jatuh di dalam dosa? Apa yang terjadi, Dani mulai terikat. Dan waktu Dani terikat, dia masih bisa melakukan aktivitas seperti yang biasa. Dia masih bisa main musik, dia masih bisa mengendarai mobil, dia masih bisa teks handphone, dia masih bisa bekerja, masih bisa. Tapi ada tapinya, ada keterbatasan. Dia nggak bisa seperti yang lalu. Dia nggak bisa leluasa dan maksimal seperti yang, kenapa? Ada ikatan. Lalu apa yang terjadi ketika Dani jatuh kali kedua? Ikatannya bertambah, jatuh kali ketiga, ikatannya makin nambah, jatuh kali keempat, ikatannya bertambah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, akhirnya seperti mumi tapi hidup. Pocong tapi hidup. Punya potensi besar tapi terkebiri. Punya potensi besar tapi mandul. Nggak bisa maksimal. Yang perlu Dani lakukan, dia nggak bisa jalankan hidup ini dalam keadaan terikat. Yang dia perlu lakukan adalah dia perlu belajar untuk datang kepada orang, mengakui dan minta tolong untuk temannya bisa bantu dia lepas. Dani dengan rendah hati katakan teman di sebelahmu, Pak Jojo boleh bantu saya lepaskan ikatan saya. Pak Jojo boleh bantu lepaskan ikatan saya. Walaupun nadanya malu-malu, tersipu-sipu. Saya sebagai temannya bukan cuma diam saja. Saya sebagai temannya nggak menghakimi. Saya bukan cuma doakan, doa saja nggak cukup. Saya sebagai teman yang harus mendampingi, membimbingnya, menuntunnya, menemaninya, mengencourage, menuntun sampai dia lepas dan merdeka. Akhirnya dia bisa maksimal. Thank you brother, give me high five. Silakan duduk kembali. Saya nggak tahu apa yang membuat kita nggak bisa maksimal, yang membuat kita terikat. Entah itu saudara masih menyimpan di dalam hatimu ganjalan, kekecewaan, atau masih menyimpan sesuatu yang saudara masih belum bisa akui. Yang kita lakukan, jangan teruskan kehidupan ini dalam keadaan terkekang. Kita nggak bisa maksimal dalam relationship, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam studi. Yang kita perlu lakukan adalah akui. Ketika kita mengakui, dan saya kasih tahu, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan kalau orang itu mengakui, jangan dihakimi. Rangkul, topang, sampai dia bisa maksimal kembali. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, bagaimana untuk kita menciptakan terobosan di tahun baru ini? Fokus to the lifestyle of Jesus Christ. Fokus pada gaya kehidupan Yesus. Fokus pada gaya kehidupan Yesus itu ada dua. Yang pertama menjadikan Yesus idola. Yang kedua menjadi Yesus bagi orang lain. Sekali lagi fokus pada gaya kehidupan Yesus itu ada dua. Yang pertama menjadikan dia di tempat pertama. Dan yang kedua menjadi Yesus bagi orang lain. Menjadi teladan bagi yang lain. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu menjadikan Yesus idola. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Perhatikan baik-baik yang luar biasa di sini. Yang menarik di sini. Rupanya iman sempurna. Hidup sempurna bukanlah wacana. Iman sempurna dan hidup sempurna bisa menjadi wahana ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus. Sekali lagi saya ulangi, iman sempurna, hidup sempurna bukanlah fata morgana. Iman sempurna, hidup sempurna bisa jadi kenyataan ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus. Artinya jangan sampai broken focus. Orang yang broken focus itu tidak pernah sampai tujuan. Orang yang broken focus itu selalu nggak sulit untuk berhasil. Saya teringat sekali waktu saya diundang di kota Pekanbaru. Pas kebetulan terjadi kebakaran hutan. Mengakibatkan terjadi kabut asap yang tebal dan jarak pandang di kota itu menjadi 400 meter. Sebuah pesawat untuk bisa mendarat dibutuhkan jarak pandang 1.200 meter. Dan pesawat kami coba mendarat, yang terjadi karena jarak pandang yang terbatas mengakibatkan ternyata pilot melihat landasan masih jauh di depan, dia naikkan lagi pesawatnya. Coba mendarat kali kedua, karena jarak pandang terbatas, ternyata landasan sudah ada di belakangnya. Dia naik lagi ke atas.
Berkali-kali pesawat kami coba mendarat. Dan pesawat yang lain mendarat, tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya bahan bakar kita mau habis. Kami dialihkan ke Pulau Batam. Karena perjalanan cuma 25 menit dari Pekanbaru ke Batam. Dengan satu harapan, setelah diisi bahan bakar, harus turun hujan. Puji Tuhan, sementara diisi bahan bakar, hujan turun di kota Pekanbaru. Kami take off kembali dari Pulau Batam. Begitu sampai di kota Pekanbaru, fokusnya jelas. Mendarat dengan selamat. Yang membuat kita kenapa tidak bisa mendarat pada janji Tuhan? Karena broken fokus. Mungkin kita fokus sama keadaan kita. Fokus sama hobi kita. Fokus mungkin kepada uang. Mengakibatkan kita gak pernah mendarat pada janji Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita menjadikan Yesus idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Kita perlu menjadikan Yesus idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia menjadi sesuatu yang dia idolakan. Waktu Anda mengidolakan Elvis Presley, tanpa saudara sadari, gaya saudara punya rambut seperti jagung, twister. Gaya saudara pakai jaket ketat seperti Elvis. Gaya saudara punya jeans cut bray seperti payung. Sekarang model selimpit saudara masih model payung. Dan gaya saudara nyanyi seperti Elvis. Suatu kali saya melayani salah satu gereja. Pemimpin pujiannya mirip Sidney Mohede. Sidney Mohede itu pemimpin terkenal di Indonesia yang banyak sekali mengarang lagu-lagu rohani yang terbaik. Oke lah, dia tiru gaya pakai gitarnya. Gaya standing mikrofonnya. Gaya rambutnya anti gravitasi seperti saya begini. Gaya dia nyanyinya. Tapi yang saya gak tahan Bapak Ibu, tiap kali dia nyanyi, dia selalu berkata 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya bilang kapan 4, kapan 5, kapan 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai pelayanan, saya samperin pemimpin pujian itu dan saya berkata dan tegur, pasti kamu mengidolakan Sidney Mohede. Dari mana Pak Pendeta tahu? Roh Kudus kah? Bukan Roh Kudus 1, 2, 3-mu. Berarti Bapak Ibu, untuk jadi seperti Yesus, kita gak usah ngoyo. Gak usah capek-capek, gak usah ngotot. Jadikan di tempat pertama, renungkan apa yang dia katakan, lakukan apa yang dia perbuat. Tanpa kita sadari, gaya kita berpikir, gaya kita berkata-kata, gaya kita bersikap, gaya kita bertindak akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saudara mirip Yesus atau mirip colokan? Tolong dianalisa. Waktu kemarin liburan akhir tahun dan awal tahun, ketika saudara booking hotel, begitu masuk hotel, yang Anda cari Tuhan Yesus atau colokan dulu. Tolong dianalisa, apakah Anda mirip Yesus atau mirip handphone? Tolong dianalisa, pertama kali Anda buka mata, ketika Anda bangun dari tidur, yang Anda lihat Yesus dulu atau handphone? Tolong dianalisa, apakah Anda mirip Yesus atau mirip handphone? Terakhir kali Anda menutup mata, yang Anda lihat Yesus dulu atau handphone? Memang wajahmu mirip colokan dan handphone. Bapak Ibu, saya kasih tahu, orang hebat ketika gak fokus gagal. Petrus sudah hebat berjalan di atas air, tapi karena fokusnya beralih bukan kepada Yesus, tapi kepada gelombang, kepada situasi, kepada badai, maka dia jatuh ke dalam air. Elisa setelah membunuh 450 nabi-nabi Baal seorang diri, dia menyembelih nabi-nabi palsu dengan seorang diri. Betapa dahsyatnya dia turunkan api dari langit melahap binatang yang korban bakaran. Bahkan dia menurunkan hujan 3,5 tahun tidak pernah ada hujan. Dia lakukan sama Elia. Tapi begitu Isabel mulai mengintimidasi, mau membunuh Elia, Elia ketakutan lari ke padang gurun. Kehebatannya menjadi sirna karena fokusnya berbeda. Bukan lagi kepada Tuhan yang dia panggil, tapi keadaan situasi. Sehebat apapun seseorang, ketika fokusnya berubah, maka dia gak lagi berjalan dalam mujizat, berjalan dalam kegagalan. Itu sebabnya Bapak Ibu penting untuk kita meluangkan waktu berdoa. Kadang malu
Orang Muslim satu hari berdoa 5 kali. Orang Yahudi satu hari berdoa 3 kali. Maka Daniel didapatkan, yaitu dia selalu berdoa sehari 3 kali. Tahukah Bapak Ibu, berdoa itu lambang sikap hati. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi, berdoa lambang sikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku tuh bisa tanpa kamu Tuhan. Makanya orang yang sering berdoa ngalami sering tangan Tuhan. Tapi orang yang gak pernah berdoa, gak pernah ngalami tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun ini kita mau ngalami tangan Tuhan, rendah hatilah untuk selalu bergantung dan berdoa kepada Dia. Maka kita akan mengalami mujizatnya. Yang kedua, fokus pada kehidupan Yesus, artinya menjadi Yesus bagi orang lain. Goal kekristenan itu bukan terima Yesus, tapi goal kekristenan itu menjadi Yesus bagi yang lain. Goal kekristenan itu bukan menjadi sukses, tapi goal kekristenan itu mensukseskan yang lain. Jadi jangan bangga kalau kita sehat. Banggalah Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan puas kalau Anda sarjana. Puaslah kalau Anda bisa mensarjanakan orang lain. Jangan senang kalau Anda tuh sukses. Senanglah kalau Anda bisa memberdayakan orang dan membuat orang menjadi sukses. Karena itu goal kekristenan. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menang dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kau menjadi lemah dan putus asa. Rupanya kita suruh mengingat perbuatan Yesus ketika menanggung bantahan, Dia membalasnya dengan kasih. Saya bingung. Yesus itu bukan sekedar Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Yesus juga manusia. Yesus bukan 50% Tuhan, bukan 50% manusia. Tapi Yesus 100% Tuhan. Dan 100% manusia. Saya buktikan Yesus 100% manusia. Yesus bisa capek. Rasa capek Yesus dan perut tidur Yesus membuktikan Dia 100% masih manusia. Tapi yang keren, sekalipun Yesus capek, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Karena saya tidak pernah dengar di dalam Alkitab waktu itu Yesus masuk angin, minum angin, dan murid-murid kerokin Yesus. Jadi sekalipun Yesus capek, Yesus tidak pernah dikerokin sama murid-muridnya. Atau saya tidak pernah dengar di firman Tuhan, waktu itu Yesus jalan kaki 2 kilo kecapean, murid-murid pijat refleksi kaki Yesus. Jadi sekalipun Yesus capek, Yesus tidak pernah dipijat. Rasa capek Yesus membuktikan 100% manusia, tapi tidak pernah sakit Yesus membuktikan Dia 100% Tuhan. Bukti kedua, Yesus 100% manusia, Yesus bisa mati. Yesus mati bukan karena dibunuh Bapak Ibu. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus dan mati-mati, berusaha colok-colok Yesus, tikam-tikam Yesus dan mati-mati. Karena tidak ada satupun yang bisa bunuh Tuhan sampai Dia menyerahkan dirinya, baru Dia mati. Kematian Yesus membuktikan Dia 100% manusia, tapi kebangkitannya membuktikan Dia 100% Tuhan. Nah saya mikir, bertahun-tahun tiap kali mau masuk bulan Paskah, bagaimana cara Yesus membunuh benda negatif? Jujur. Saya hamba Tuhan. Saya tuh kalau khotbah Bapak Ibu, bukan cuma berapi-api, kadang-kadang suka berasap-asap. Saking terbakar khotbah bisa berasap-asap. Suatu kali ini terjadi di Australia, ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja di Australia, kota Sydney. Selesai menyampaikan firman Tuhan, kemudian saya salam-salaman sama jemaat seperti dilakukan di HFC. Selesai itu, saya kemudian kembali ke lapangan parkir. Saya kaget, sampai lapangan parkir mobil saya diinjek-injek orang, sampai atapnya melengkung ke bawah, kaca dipecahin, dan kemudian peleknya dihancurin, kapnya dihancurin, diinjek, bahkan boot bagasi diinjek-injek orang. Begitu saya lihat tuh mobil belensek, hancur, langsung Roh Kudus pergi, darah naik ke pitam. Dan kemudian saya bertanya, siapa yang lolos saya? Kemudian saya cari tahu lah CCTV, lah satpam, tidak ada bisa menunjukkan bukti. Saya menyimpan pahit 2 tahun. Pendeta menyimpan pahit 2 tahun. Kenapa? Karena saya selalu menjadikan mobil itu idola. Karena mobil bagi saya itu berhala. Pagi-pagi yang pertama saya buka mata nggak lihat Tuhan, lihat mobil, saya bersihkan mobil saya. Siang hari saya bukan cari wajah Tuhan, cari wajah mobil, saya bersihkan mobil saya. Malam hari
Terakhir kali tutup mata yang saya lihat bukan Tuhan, mobil saya bersihkan. Itu Ant-Man begitu nyangkut di mobil tidak bisa cekel, berosot ke bawah. Saking lembut dan halus. Makanya sengaja mobil itu dihancurkan supaya jangan mobil jadi Tuhan, tapi Yesus jadi Tuhan. Dan kemudian saya mikir bagaimana cara Yesus membunuh benda negatif. Karena saya punya Roh Kudus, saya juga manusia, gimana cara membunuh benda negatif. Ternyata Yesus punya kerangka berpikir. Bukan apa yang orang lain bisa lakukan padaku, tapi apa yang aku bisa lakukan terbaik buat orang lain. Maka Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, aku datang ke dunia untuk melayani. Jadi dia gak fokus, dia gak pusing dengan orang-orang melukai, karena dia punya tujuan adalah memberkati. Dia gak pernah pusing dengan orang meludahi, menyakiti, karena dia punya tujuan adalah memberkati dan menyelamatkan. Ini bedanya teroris sama Yesus. Yesus mengorbankan dirinya agar kepentingan banyak orang lain tercapai. Yesus mengorbankan dirinya agar banyak orang lain bisa pergi ke surga. Sedangkan teroris mengorbankan orang lain agar dirinya masuk surga. Teroris mengorbankan orang lain agar kepentingannya tercapai. Anda ini teroris apa Yesus? Tanyakan pada dirimu. Seringkali korbankan dirimu atau mengorbankan orang lain. Mari pulang dari gereja, tidak lagi berpikir apa yang orang tua bisa lakukan padamu, tapi apa yang kau bisa lakukan terbaik buat orang tuamu. Jangan cuma datang sama orang tua baik-baik waktu Chinese New Year untuk minta ampau. Tapi lakukan yang terbaik bagi orang tuamu tiap hari. Nanti ketemu anak pulang gereja gak lagi berpikir apa yang anak bisa lakukan padamu, tapi apa yang kau bisa lakukan terbaik buat anakmu. Besok masuk kerja tidak lagi berpikir apa yang pemimpin bisa lakukan kepadamu, tapi apa yang kau lakukan, apa yang kau bisa lakukan terbaik bagi pemimpin. Ketemu pegawai besok tidak lagi berpikir apa yang pegawai bisa lakukan padamu, tapi berpikirlah apa yang kau bisa lakukan terbaik buat pegawaimu. Kita ada di bangsa Indonesia tidak lagi berpikir apa yang negara ini bisa lakukan padamu, tapi berpikirlah apa yang kau bisa lakukan terbaik buat negaramu. Bapak, Ibu dan teman-teman, pemerintah, presiden, menteri-menteri memikirkan 24 jam 7 hari dalam otak di mereka. Gimana caranya bisa menolong kita, mensejahterakan kita. Bapak presiden itu gak mudah loh. Hari Minggu gak ada libur. Tanggal merah gak ada yang libur. Kalau mau liburan perlu mengajukan cuti. Mereka tiap harus memikirkan di otak mereka bagaimana bikin kesejahteraan. Memikirkan betapa sulitnya mengatur rakyat Indonesia. Tapi pernahkah kau berpikir untuk melakukan yang terbaik bagi negaramu? Gak membuang sama sembarangan. Membayar pajak tepat pada waktunya. Bahkan menolong generasi yang membutuhkan. Hal ini yang mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia dari Australia. Dan menolong anak-anak pedara Indonesia. Karena kami tahu bahwa pemerintah. Waktu saya sedang lihat di televisi, waktu disorot dengan parabola. Di Australia sambil menangis, yaitu presiden kita SBY. Bapak SBY berkata, kami gak bisa lakukan menolong Indonesia sendirian. Kami butuh Anda, pengusaha, teman-teman dari yayasan untuk menolong Indonesia. Sambil menangis. Kemudian kami putuskan. Saya bersama istri tiap kali pulang Indonesia saya menemukan begitu banyak anak gak bisa sekolah. Dan tiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah. Karena jarak yang jauh yang besar, kalau kita biarkan setiap tahun 300.000 anak putus sekolah, 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster lahir di Indonesia. Gak usah jauh-jauh kelewati Pulau Bali, begitu Anda sampai di Lombok terus ke Indonesia Timur, mereka punya tradisi orang tua tidak akan pernah mengizinkan anaknya menikah kalau calon menantu gak bisa mencuri. Karena orang tua gak mau sampai anak cucunya kelaparan, dia pastikan calon menantu bisa mencuri. Bisa bayangkan negara ini kalau isinya pencuri. Itu sebabnya saya putuskan bersama istri saya, Henny Kristianus, untuk kami kembali ke Indonesia dan mulai menolong anak-anak Indonesia. Karena kami menyadari kunci pemulihan bangsa ini bukan terletak pada orang luar. Orang luar bisa angkat kaki sama saja, tapi kunci pemulihan bangsa ini terletak pada kita sebagai putra-putri negara ini. Dan ketika kita tolong, berjalanlah menolong 5 anak, sekarang jadi 5.000 anak. 5.000 anak-anak ini berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami pencuri, pembunuh, perampok. Kami pengen jadi dokter, insinyur, pengen jadi guru untuk membangun bangsa kita. Bapak, Ibu dan teman-teman, kalau orang di belakang kita nggak kita tolong, suatu kali mereka akan mengkhianati dan tikam kita di belakang. Tapi kalau mereka yang di belakang kita tolong, perut mereka kenyang, mereka berpendidikan, maka mereka tidak tikam kita, mereka akan dorong kita untuk terus maju ke depan. Maka tolonglah keluargamu.
Jadi Yesuslah bagi keluargamu yang membutuhkan. Tolonglah temanmu yang membutuhkan. Maka kita akan melihat Indonesia ini damai. Keluarga kita damai. Bahkan kita punya kota damai. Yang mengerti katakan amin.